Halo teman-teman, yuk kita kembali membaca buku mengenai hal mengikuti jejak Kristus karangan Thomas A. Kempis yang diterjemahkan oleh Monsinyur J.O.H. Padmasaputra PR. Kali ini kita akan membaca mengenai hal memperoleh ketentraman hati serta perkembangan rohani. 1. Sesungguhnya kita dapat merasa lebih tentram, asal saja kita tidak mau mempedulikan perkataan dan perbuatan orang lain yang tiada berurusan dengan kita. Bagaimanakah orang dapat lama tinggal tentram hati bila ia mencampuri urusan orang lain? Bila ia mencari kesenangan di luar dan jarang atau tidak pernah merenung di dalam hati? Bahagialah sekalian orang yang bersahaja, karena mereka akan merasakan ketentraman yang besar. Mengapakah beberapa orang suci telah dapat mencapai kesempurnaan yang begitu tinggi dan mencapai sinar terang di dalam pikirannya? Karena mereka telah berusaha sekuat tenaga untuk mengendalikan segala keinginan duniawi di dalam dirinya. Dan oleh karena itu, dapatlah mereka dengan segenap hati mencapai perhubungan yang sangat erat dengan Allah, dan dengan tak ada gangguan, dapatlah mereka memurnikan hatinya. Sebaliknya, kita terlalu banyak dipengaruhi hawa nafsu kita sendiri dan sangat mudah terpengaruh pula oleh perkara-perkara yang lalu melintas. Jarang pula kita dapat sama sekali mengalahkan satu kejahatan yang ada pada kita, dan kita tiada berusaha sungguh-sungguh untuk dapat maju setiap hari. Itulah sebabnya maka kita tinggal dingin dan bersemangat tiada peduli. 3. Jika kita telah benar-benar mematikan diri kita, dan bila hati kita tidak terlibat di dalam perkara-perkara duniawi, niscaya kita sudah dapat mengenyam kenikmatan ilahi dan telah dapat sedikit mengetahui sinar cahaya kebahagiaan. Satu-satunya rintangan serta halangan yang terbesar ialah karena kita tidak terlepas dari hawa nafsu serta keinginan-keinginan kita, dan kita tidak mencoba menginjak jalan yang sempurna seperti orang-orang suci. Lagi pula, jika kita sedikit saja pun sial, lekaslah kita putus asa, dan pergilah kita mencari penghiburan pada sesama manusia. 4. Jikalau kita berusaha seperti perwira yang kuat untuk tetap berdiri dalam perjuangan, niscaya kita akan melihat pertolongan Tuhan dari surga. Karena Allah selalu bersedia membantu orang-orang yang sedang berjuang dan yang mengharapkan rahmat-Nya. Memang, Tuhan sendirilah yang memberi kesempatan kepada kita untuk berjuang agar kita dapat mencapai kemenangan. Jikalau memenuhi kewajiban-kewajiban lahir saja itu sudah kita anggap sebagai kemajuan rohani, maka akan lekaslah padam semangat kita. Karenanya, hendaklah kita menaruh kampak pada akarnya, supaya kita sudah dibersihkan dari hawa nafsu dapat memperoleh ketentraman hati. 5. Jika kita tiap tahun berhasil membinasakan satu kejahatan saja di dalam hati, maka kita dalam waktu yang singkat akan menjadi orang yang sempurna. Tetapi sekarang dengan menyesal kita kerap kali mengalami bahwa kita pada waktu baru bertobat lebih baik dan murni keadaan kita daripada sesudah
hidup membiara bertahun-tahun lamanya. Mestinya kerajinan serta kemajuan kita tiap hari harus makin bertambah. Tetapi sekarang sudahlah dipandang sebagai keistimewaan bila orang masih mempunyai sebagian saja dari kegiatan semula. Bila mana kita pada permulaan mau bertindak sedikit keras terhadap diri sendiri, niscaya di kemudian hari kita dapat menjalankan kesemuanya dengan mudah dan gembira. 6. Meninggalkan kebiasaan yang lama adalah berat, tetapi lebih berat lagi untuk menentang kehendak sendiri. Tetapi bila kita tidak berhasil mengalahkan diri kita dalam hal-hal yang kecil, bagaimanakah kita dapat mengalahkan diri kita dalam kesukaran-kesukaran yang sungguh-sungguh lebih besar? Alangkah baiknya kalau kita sekali insaf bahwa kita dapat memberi damai kepada kita sendiri dan menyediakan sukacita bagi orang lain. Bila kita mau mengendalikan diri kita, maka percayalah saja bahwa kita akan lebih memperhatikan kemajuan kita di dalam lapangan rohani. Demikian pembacaan untuk hari ini. Selanjutnya kita akan membaca mengenai hal faedahnya kesusahan. Terima kasih sudah membersamai dalam membaca buku mengenai hal mengikuti jejak Kristus. Terima kasih semuanya.